Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua guru-guru hebat yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba membuat tutorial bagaimana menginstal Moodle 4.0. Sebelum kita melakukan instalasi, ada beberapa yang harus kita persiapkan, terutama aplikasi-aplikasinya. Apa saja itu? Aplikasi yang dibutuhkan yang pertama adalah Moodle. Kita bisa mendownload aplikasi Moodle dari web resminya yaitu moodle.org. Kita masuk pada download, menu download, kemudian kita klik download Moodle, ini yang terakhir 4.0.4. Yang kedua adalah aplikasi ExamPP. Untuk mendapatkan aplikasi ExamPP bisa kita download dari web resminya yaitu apacefriends.org. Kita pilih yang versi 7.4.30 PHP 7.4.30. Kita mulai dengan menginstal ExamPP yang sudah kita download tadi. Klik next. Untuk select folder, ketika komputer kita tidak ada aplikasi ExamPP, kita klik next saja. Tapi jika sudah ada, kita harus mengubah namanya. Misalnya saya tambahi dengan angka 2. Next. Kita tunggu. Klik finish untuk menyelesaikan install ExamPP. Maka kontrol panel ExamPP akan muncul. Kita simpan dulu atau kita minimize. Langkah selanjutnya kita masukkan Moodle yang telah kita download tadi, yaitu Moodle 400. Terlebih dahulu kita ekstrak jika masih dalam bentuk zip. Kita ekstrak sehingga menjadi seperti sebelahnya. Kita buka, di situ ada folder Moodle. Nah, ini yang harus kita copy, kita masukkan pada ExamPP yang telah kita install tadi. Yaitu di situ ada 2, yang baru kita install adalah ExamPP 2. Kita buka htdocs, kita paste di sini. Setelah berhasil kita copy, folder Moodle yang telah kita download tadi di htdocs, kita pastikan isinya juga lengkap sesuai yang kita download tadi. Langkah selanjutnya yaitu instalasi Moodle. Caranya kita buka panel ExamPP dulu. Kemudian kita nyalakan service Apache dan service MySQL. Kita minimize, kemudian kita buka browser, boleh browser Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, atau yang lainnya. Di sini saya gunakan Google Chrome. Nah, untuk memanggil aplikasi Moodle ini, kita lihat penamaan folder yang kita copy pada htdocs. Ini bisa Moodle atau kita rename menjadi nama lain, misalnya kelas, uji,
CPT, dan sebagainya. Ini kita gunakan defaultnya yaitu Moodle. Maka untuk memanggilnya kita gunakan localhost /Moodle. Kita enter. Instalasi pertama yaitu penggunaan atau pemilihan bahasa. Kita gunakan bahasa Inggris, klik next. Kemudian confirm path, di situ ada web address yang digunakan untuk memanggil atau mengakses aplikasi Moodle kita, yaitu localhost/Moodle. Kemudian ada Moodle directory, data directory, secara default. Kita klik next. Kemudian kita memilih database drivernya. Kita klik next. Gunakan MySQL. Nah, di sini kita masukkan database settingnya. Misalnya database name-nya kita buat DB Moodle misalnya. Kemudian database user kita gunakan mungkin admin Moodle. Database password saya buat yang mudah, admin 123456. Kemudian klik next. Ternyata di sini ada error database connection failed. Artinya database ini tidak ditemukan atau tidak bisa terhubung. Karena memang kita masih belum membuat database. Sehingga langkah yang diperlukan adalah membuat database-nya terlebih dahulu. Caranya, kita buka panel XAMPP-nya. Pada MySQL atau Service MySQL, kita klik admin. Maka akan muncul tampilan utama PHP MyAdmin. Kita klik menu database. Kemudian kita buat namanya. Kita sesuaikan dengan instalasi Moodle tadi. Namanya yaitu DB Moodle. Kita ketik di sini DB Moodle. Create. Nah, kita sudah mempunyai satu database bernama DB Moodle. Selanjutnya, kita setting privilege-nya atau hak aksesnya. Kita klik, kemudian klik Add User Account. Kemudian untuk username kita sesuaikan dengan ketika kita install tadi. Nah, di sini username-nya adalah admin Moodle. Kita tulis admin Moodle di sini. Begitu juga dengan password, kita sesuaikan. Di sini database password. Saya copy saja. Kita cek. Selanjutnya, kita setting global privilege. Kita klik check all sehingga terchecklist semua pengaturan hak akses di bawahnya. Selanjutnya kita klik go. Kita berhasil membuat satu user baru ditandai dengan tanda checklist hijau. Selanjutnya kita kembali ke instalasi Moodle. Kita klik ke bawahnya, kita klik next. Berhasil. Kita tinggal konfirmasi, klik continue. Nah, tampilan instalasi Moodle ternyata di sini ketika server cek dilaksanakan ada error yang berwarna merah. Ini yang harus kita perbaiki. Yaitu PHP extension INTL dan juga
database MySQL. Terus bawahnya juga warning, ada PHP extension XML-RPC. Caranya kita buka panel XAMPP, kemudian kita klik config, kemudian pilih menu php.ini. Kita klik satu kali, otomatis akan terbuka dengan Notepad. Selanjutnya, untuk mengaktifkan extension INTL, kita search. Kita ketik INTL, search. Nah, ketika sudah ditemukan, maka kita hilangkan tanda titik koma di depannya agar extension tersebut bisa aktif. Setelah itu, extension XML RPC kita hilangkan tanda petik koma di depannya. Selanjutnya shop yang ada di atasnya itu. Kemudian ada sodium di bawahnya. Ini boleh iya, boleh tidak. Selanjutnya kita shift. Bukan shift S, tapi shift. Kita klik, shift, selesai. Selanjutnya, supaya ini bisa berjalan, kita restart dulu service Avast-nya dengan cara kita klik stop, kemudian kita klik start lagi. Setelah running, kita klik reload di bawahnya. Oke, tinggal satu, yaitu error masalah koneksi database. Untuk memperbaikinya, pada menu atau file config PHP, kita buka pada file Moodle yang kita kopikan pada htdocs tadi. Kita buka. Config PHP kita buka. Ini bisa menggunakan Notepad, Notepad++, Visual Studio Code, misalnya seperti yang saya gunakan ini, secara otomatis akan muncul Visual Studio Code. Nah, sekali lagi kita cek lagi, kesalahannya adalah pada DB type. Coba kita lihat instalasinya. Di sini MySQL yang seharusnya adalah MariaDB. Kita rubah MySQLi jadi MariaDB. Setelah itu kita simpan. Kita reload tombol bawahnya. Ternyata sudah hilang untuk error yang berwarna merah dan muncul tombol continue. Kita klik untuk melanjutkan instalasi. Untuk instalasi sistem ini akan membutuhkan waktu yang relatif lama, tergantung dari spesifikasi PC atau laptop atau server yang kita gunakan. Semakin tinggi spesifikasinya, baik itu RAM, kemudian prosesor, kemudian jenis hard disknya, maka akan semakin cepat. Instalasi telah berhasil dengan munculnya tombol continue. Kita klik tombol continue. Instalasi untuk pengaturan awal, khususnya untuk admin, ini kita lakukan di sini. Yang pertama, kita pilih username-nya. Di sini saya pakai admin saja. Kemudian kita buat password-nya, di mana password ini harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil,
kemudian karakter, dan juga angka. Seperti contoh yang saya buat ini, huruf besar, kecil, kemudian karakter, dan angka. Saya buat seperti ini supaya lebih mudah karena hanya untuk latihan. Kemudian first name, ini bisa menggunakan nama asli dari administrator dari LMS Moodle ini. Sementara saya jadikan admin saja. Surname, nama belakang, saya buat LMS. Masukkan email. Pokoknya yang berwarna merah harus ada isinya. City Town, saya buat Sidoarjo. Kemudian select country, pilihan negara, Indonesia. Time zone, kita buat Asia Jakarta. Deskripsi untuk LMS kita, misalnya saya buat seperti ini. Media belajar daring SMN 2 Palembang. Update profile. Kita tunggu prosesnya. Sekarang masuk instalasi pengaturan situs. Saya beri nama situsnya LMS SMN 2 Palembang misalnya. Kemudian nama pendeknya LMS Spendaba. Kemudian time zone-nya juga kita atur lagi seperti tadi. Kita gunakan Asia Jakarta. Email silakan dimasukkan. Boleh email bebas ini. Ini juga harus dimasukkan email. Saya copy saja biar lebih mudah. Oke, selesai. Kita klik Save Change. Akhirnya LMS Moodle sudah berhasil kita install. Secara otomatis kita akan masuk sebagai admin. Untuk logout, silakan diklik tombol bulat itu yang ada namanya, kemudian klik logout. Kita sudah logout dengan ditandai adanya menu login. Ini adalah tampilan default atau tampilan bawaan dari LMS Moodle. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.